Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inggal Hoban Hilal dengan NPM 1205102530118. Di sini saya juga mewakilkan rekan saya Aldi Asfian Afhan dengan NPM 1205102530114 dan rekan saya Revan Adi Predi Ahmad dengan NPM 1205102530135 dan kami dari kelompok 7 untuk melakukan wawancara ini. Selamat malam Pak. Sebelumnya mungkin Bapak boleh perkenalan dulu juga. Ya, nama saya Ronald. Saya bergerak di bidang kopi dan mungkin lebih umumnya food and beverage. Oke. Jadi kan Bapak juga di sini mungkin salah satu pemilik usaha atau UMKM yang ada di Kota Bandung. Nah, mungkin Bapak juga boleh kasih tahu usahanya itu apa, nama usahanya. Saya bergerak di bidang kafe. Nama kafenya adalah Kamar 7 Kopi. Kita selama ini menjual makanan dan minuman. Oh, oke. Mungkin contoh makanan dan minuman yang ada di menu ini juga boleh dikasih tahu. Ya, mungkin untuk secara umumnya minumannya lebih banyak di jenis kopi, juga ada mungkin matcha, dan makanan mungkin bergerak di comfort food, ada snack, ada juga makanan berat, juga ada dessertnya. Oke. Nah, terus mungkin kalau boleh tahu juga kira-kira di bulan April, mungkin April lalu 2026, mungkin boleh dikasih tahu kira-kira apa aja sih pengeluaran yang dilakukan oleh Kamar Kopi. Seperti yang sudah berjalan, kebanyakan pengeluaran itu banyak di bahan-bahan baku, contohnya seperti biji kopi, karena kita juga bikin minuman berarti ada susu, juga mungkin ada sirup untuk bikin mocktail dan lain-lain. Juga dari sisi makanan mungkin ya secara umum beras sebagai pokok dari itu, dan mungkin ada kita pembelian barang di cake juga karena ada pihak ketiga. Baik, terus mungkin untuk terakhirnya mungkin ada pesan dari Bapak. Ya mungkin kedepannya dengan makin berkembangnya dunia kuliner, kalau memang bisa ditunjang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih stabil, mungkin ekonomi akan lebih berjalan, terutama untuk nilai mata uang ataupun harga pokok yang semakin hari semakin naik. Baik, mungkin untuk wawancaranya sekian. Terima kasih Bapak karena udah menyempatkan kami. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Ada COA. COA ini singkatan dari Chart of Account. Bisa dilihat akunnya ada kurang lebih 50 lebih ya kalau misalnya di scroll ke bawah. Tolong operator scroll ke bawah. Nah, ini ada berbagai akun-akun mulai dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, terus ada harga pokok penjualan juga, sampai ke beban operasional dan beban pajak. Nah, mungkin kalau dari penjelasan COA segitu aja. Lanjut ke posisi keuangan April. Oke, lanjut. Untuk posisi keuangan April, neraca per 30 April 2026 ini menunjukkan kondisi aset, utang, dan modal di akhir April. Secara garis besar, aset lancar, aset lancar didominasi kas di Bank BCA sebesar 42,75 juta, ditambah kas tunai sebesar 18,5 juta, dan GoPay 6,2 juta. Aset tetap terbesar adalah mesin espresso dan grinder senilai 85 juta. Sudah dikurangi akumulasi penyusutan. Liabilitas masih terbilang kecil. Didominasi utang gaji sebesar 9,5 juta. Ekuitas mencerminkan modal pemilik 150 juta, 150 juta plus laba ditahan dan laba April sebesar 29,57 juta. Laba rugi April. Di sheet ketiga adalah laporan laba rugi April pada 2026. Pendapatan terbesar berasal dari kopi susu sebesar 28,9 juta,
lalu kopi hitam sebesar 17,25 juta, dan total pendapatan sekitar 66,6 juta. Setelah dikurangin HPP sekitar 15,85 juta dan beban operasional sekitar 19,77 juta, termasuk gaji, sewa listrik, dan penyusutan, plus pajak PPh final UMKM 0,5% dan laba bersih April sekitar 29,50 juta. Baik, untuk selanjutnya itu ya, adalah jurnal untuk Mei 2026. Nah, di sini itu adalah merupakan catatan transaksi harian yang di jurnal per batch mingguannya. Dan di sini itu memiliki 20 entry jurnal yang mencakup 1 sampai 20 dan juga mencakup ada pembelian bahan baku, pelunasan utang pemasok April, pembayaran gaji, sewa, listrik, internet, komisi GoFood, hingga juga penyusutan dan pencatatan pajak. Dan ini merupakan dasar dari semua laporan di bulan Mei. Lanjut ada juga laba rugi di bulan Mei. Nah, di sheet kelima ini itu eh, merupakan pendapatan Mei yang dimana tertera lebih tinggi daripada bulan April karena bulannya juga lebih panjang dan terdapat suatu menu promosi yang baru yang dimana total pendapatannya itu sekitar 76,17 juta. Yang paling mencolok itu cake dan pastry juga naik dari 4,76 juta menjadi 9,95 juta dan beban operasional juga hampir sama dengan April dan laba bersih Mei juga diperkirakan lebih besar daripada bulan April. Oke, ini boleh di zoom out aja nggak? Nah, jadi ini buat yang pivot table. Pivot table-nya ini yang di bagian kiri ini adalah source-nya yang dipakai buat ngebuat si pivot table yang ada di kanan dan ada yang di bawah. Nah, buat yang di kanan ini, pivot table-nya ini eh, buat menjumlahkan bulan tiap akun di setiap di bulan April dan bulan Mei, lalu ada selisih antara bulan April dan bulan Mei. Nah, yang di paling bawah ini adalah grand total dari setiap bulannya dan bisa dilihat kalau misalnya di bulan Mei ini kita mendapatkan kenaikan sebesar 9 juta lebih, 9.685.000. Nah, terus yang di bawahnya, scroll ke bawah dikit. Nah, ini kalau misalnya di spreadsheet sebenarnya ini laba kotor dan laba bersihnya keluar. Cuma kalau di Excel itu suka nggak muncul, nggak tahu kenapa. Nah, jadi kalau yang di laba kotor sendiri ini, sorry, kalau buat yang di pivot table yang di bawah ini, klasifikasinya ini berdasarkan pendapatan pajak, harga pengeluaran pokok, dan beban operasional. Nah, bentar. Kalau dari laporan, sorry, kalau misalnya dari data pivot yang dibuat di spreadsheet, itu tuh cara mencari laba kotor di bulan April ini itu cukup apa pendapatan dikurangi dengan HPP-nya. Jadi kita itu dapat sekitar 50.750.000 berlaku di laba kotor buat yang bulan Mei. Yang dimana pendapatan dikurangi dengan HPP-nya. Itu dapat sekitar 60 juta. Nah, habis itu kalau untuk laba bersihnya itu kita laba kotor dikurangi dengan beban operasional dan pajak. Itu juga berlaku di bulan Mei. Nah, sayangnya kalau misalnya di Excel ini nggak muncul. Mungkin segitu aja penjelasan dari Excel atau spreadsheetnya. Menunjukkan bahwa ini merupakan suatu bisnis yang sehat yang dimana tertera juga bahwa pendapatan bulan Mei itu lebih tinggi daripada bulan April dan bebannya pun tetap terkendali juga tidak ada utang besar yang mengkhawatirkan sehingga menurut kami ini merupakan laporan yang sudah cukup baik untuk suatu UMKM cafe atau coffee shop. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.